Selamat pagi, Rezeki. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarmu? Sehat, Pak. Sehat ya? Baguslah. Sudah kamu download materi yang saya kasih di WA Group? Sudah, Pak. Nah, jadi sudah bisa dijadikan itu sebagai bahan bacaan. Tentu nanti lebih jauh lagi saya jelaskan di presentasi nanti ya. Semarin kita tunggu dulu yang lain. Ini baru 2 orang yang sudah masuk. Iya, Pak. Ya, baiklah nak. Kita tunggu beberapa menit lagi ya, biar masuk dulu yang lain. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Alvin, Nick, dan Aladin yang sudah masuk ya. Finansius. Tadi dia ceki sama IPM ini sudah duluan masuk. Oke. Baik, untuk semuanya sudah bisa melihat layar presentasi saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baiklah anak kita tak usah berlama-lama, biarkan juga yang lain nanti masuk karena waktunya sudah pas ya. Kita harus memulai karena selanjutnya nanti kamu akan menerima pembelajaran butuh guru yang lain. Untuk itu langsung saja kita masuk materi pada minggu ini, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita minggu lalu sudah belajar bagaimana itu persebaran flora dan fauna di dunia. Bagaimana persebaran floranya, kemudian begitu juga faunanya. Nah, pada minggu ini kita lebih belajar bagaimana persebaran flora maupun fauna di Indonesia sendiri. Kalau Anda lihat di sebelah kanan, itu ada pulau, benua di mana mulai dari awal sampai saat ini. Pada awalnya itu benua itu hanya satu, namanya Pangea, dan lautnya juga satu, namanya Tetis. Kemudian karena ada aktivitas lempeng yang terus bergerak, terbagi dua, pecahlah itu benua tadi menjadi dua. Ada yang ke utara dan ada yang ke selatan. Yang ke utaranya Laurasia dan yang ke selatannya Gondwana. Itu sekitar 150 juta tahun yang lalu. Tepatnya di zaman Jura. Nah, disinilah terjadi migrasi flora dan fauna terbesar. Nah, itu dia sejarahnya ya, nak. Kemudian pada tahun 1100 juta tahun yang lalu itu sudah terbentuk beberapa benua. Sampai saat ini sudah ada benua yang bisa kita ketahui, ada benua Amerika bagian utara selatan, ada benua Afrika, kemudian ada benua Asia, Eropa, Australia. Nah, perlu kita ketahui pada 150 juta tahun yang lalu itu, Laurasia ini juga di atas, nak. Anda bisa melihat layar saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, dulu ya. Nah, di sini dia. Ini Laurasia ini. Nah, ini dia. Yang Laurasia ini itu terdiri atas benua Amerika bagian utara. Nah, itu pecah.
ya, pecah menjadi benua Amerika bagian utara, kemudian benua Eropa dan benua Asia. Makanya nanti ketika ada migrasi flora dan fauna itu, ada kemiripan. Misalnya ada kemiripan hewan yang ada di benua Amerika Utara dengan benua Eropa. Padahal sekarang ini kita lihat bahwa benua Eropa sendiri dipisahkan oleh samudra dengan benua Amerika. Itu kan sangat jauh sekali. Bagaimana kok bisa ada kemiripan hewannya kan begitu? Kenapa bisa ada kemiripan fauna maupun floranya? Itulah latar belakangnya, karena pada zaman Zura sekitar 150 juta tahun yang lalu itu adanya migrasi flora dan fauna. Walaupun nanti selanjutnya terjadi perpecahan benua. Nah, kemudian di Gondwana sendiri itu Gondwana ini terpecahlah menjadi benua Afrika, benua Australia, benua Amerika bagian selatan, dan benua Antartika yang sekarang menjadi benua es yang ada di kutub selatan. Itu dia. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lihat Pulau Kalimantan itu, Pulau Kalimantan yang ini dia ya, Pulau Kalimantan. Kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera. Nah, ini dia. Jadi dari sini dia itu daerah dangkalan Sunda yang menyatu dengan benua Asia. Itu dia. Jadi nanti ini hubungannya dengan kemiripan fauna yang ada di benua Asia. Ini benua Asia, nah. Ya kan? Nah, benua Asia. Jadi ini satu lempeng yang disebut dengan namanya dangkalan Sunda. Itulah dia, inilah dangkalan Sunda itu. Semua ini dalam adalah dangkalan Sunda di selatan. Kemudian Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Nah, yang mana itu? Oh. Nah, Pulau Sulawesi dan Maluku ada di sini nih ya. Pulau Sulawesi, Pulau Maluku. Ini Maluku ya. Nah, kemudian masuk ke Nusa Tenggara, ini di bawah Nusa Tenggara. Ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nih. Kemudian ada pulau-pulau yang ada di sekitarnya ya. Nah, itu masuk ke dalam daerah yang terbentuk akibat aktivitas tektonis. Artinya tidak berdasarkan atas perpecahan daripada lempeng yang ada di benua Asia ini tadi, maupun di benua Australia. Ini benua Australia. Nah, jadi daerah ini di dalam itu terbentuk pulau-pulaunya akibat aktivitas tektonisme. Adanya pengangkatan, dan begitu dia. Kalau Pulau Papua itu termasuk dalam lempeng Australia yang disebutkan yang namanya dangkalan Sahul nantinya. Nah, ini dia. Jadi Pulau Papua ini adalah bagian daripada Australia. Nah, sebenarnya dulunya kan menyatu dia di bawah ini. Namun karena aktivitas pergerakan lempeng terjadilah perpecahan benua Australia yang ke arah utaranya itu ada Pulau Papua. Nah, itu dia. Makanya nanti ada kemiripan hewan antar benua Australia dengan Pulau Papua atau Indonesia bagian timur karena ada pulau-pulau kecilnya. Nah, itu tuh sejarahnya.
Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia? Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan ahli geolog, yaitu Alfred Russel Wallace, Max Carl Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Nah, jadi nama mereka ini biasanya akrab dikenal oleh kita semua, Wallace, Weber, Lydekker. Jadi nama lengkap mereka inilah Bapak kita Alfred Russel Wallace, Max Carl Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Nah, mereka melakukan pengamatan bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi atas dasar beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, maka dibuatlah batas-batas yang disebut namanya garis khayal. Garis khayal ini tidak nyata di permukaan bumi, tapi bisa digambarkan dalam peta. Nah, yang mana itu? Sini dia. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut Asiatis. Nah, yang ini dia, di bagian barat ya. Itu dibatasi oleh garis Wallace. Yang mana garis Wallace? Ini. Nah, ini garis Wallace. Ya. Jadi, semua flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian barat ini itu tentu berbeda dengan yang ada di bagian tengah maupun bagian timurnya. Apa saja itu yang sama dengannya? Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Itu flora dan fauna di wilayah Indonesia ini sama. Kemudian kita lanjutkan. Flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian tengah itu disebut yang namanya wilayah peralihan. Nah, wilayah peralihan itu dibatasi oleh garis Wallace di bagian barat. Ini dia ya, di bagian barat garis Wallace, dan di bagian timurnya ada garis Weber. Ini. Nah, daerah peralihan ini dalam ini namanya daerah peralihan. Itu meliputi Pulau Timor, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, dan Lombok. Kemudian di wilayah bagian timur Indonesia, flora dan fauna di wilayah Indonesia bagian timur itu disebut wilayah Australis, yang didasarkan pada batas kedalaman laut dangkal Sahul. Nah, yang terletak di antara Maluku maupun Papua. Garis khayal ini dimaksud adalah garis Lydekker. Jadi dari nama mereka juga diambil garis khayal ini, nama-namanya, karena mereka yang melakukan penelitian untuk itu. Apa saja yang termasuk dalam wilayah Australis? Itu apa? Papua dan kepulauan kecil yang berada di sekitarnya. Ada Pulau Aru di bawah ini ya. Nah, pulau-pulau kecil ada di atas ini juga. Nah, itulah dia yang disebut namanya wilayah Australis. Selanjutnya, bagaimana persebaran flora di Indonesia? Tentu satu-satu kita bahas ini. Kita bahas floranya dulu, kemudian baru kita bahas faunanya. Persebaran flora di Indonesia itu dibagi ke dalam 3 kawasan utama. Apa saja itu? Ada kawasan floral subregion Indonesia Malaysia di bagian barat, di mana terdapat hutan hujan tropis. Kemudian Kepulauan Wallace di bagian tengah, di mana terdapat hutan musim. Dan subregion Australis di bagian timur, di mana terdapat hutan sabana. Nah, ini dia.
Kemudian, nah, bagaimana, apa saja jenis-jenis flora yang ada di dalam, yang khas ya? Itu di bagian barat ada Rafflesia arnold. Nah, Rafflesia arnold ini memiliki banyak jenis ya, nak. Jadi nanti itu sudah tersebar di Pulau Sumatera, di Aceh juga ada, dan paling banyak itu di Maluku, Sumatera Selatan. Di Kalimantan juga ada, Kalimantan Timur. Nah, kemudian ada meranti. Ada meranti, ada damar. Nah, kemudian ada anggrek, ada cendawa atau jamur, ada pohon jati. Nah, pohon jati ini adalah itu khasnya dari Pulau Jawa. Dan Pinus mercusi di dataran tinggi. Kemudian di bagian tengah itu ada pohon pala, pohon cengkih, kayu manis, langsei, kenari, kayu eboni, pohon lontar, dan kayu cendana. Nah, ini yang ada gambar ini di bawah, yang di bagian barat tadi ada Rafflesia arnoldi, itu ada gambarnya ini. Nah, kemudian ada juga khas dari daerah tengah ini. Ini ada di Sulawesi Utara ini. Namanya adalah pohon langsei. Nah, ini hanya ada di bagian tengah Indonesia atau di daerah peralihannya. Itu pohon langsei ini biasanya dijadikan sebagai tali ya, tali atau benang. Nah, ini dia. Jadi pohonnya bisa kamu lihat di gambar. Kemudian di bagian timur ada pohon eukaliptus dan banyak juga tumbuhan bakau di sana. Dan bukan berarti di sana juga nggak tumbuh beberapa tumbuhan yang lain. Nah, misalnya seperti sagu, ada sagu. Nah, kemudian ada pohon seperti cengkeh juga ada, namun didominasikan begitu. Nah, eukaliptus ini khas daripada daerah timur. Nah, pohon eukaliptus ini yang ada di gambar ini salah satu jenisnya adalah eukaliptus pelangi. Nah, kenapa dikatakan eukaliptus pelangi? Pohonnya itu berwarna-warni. Dan itu bukan dicat ya. Tapi memang begitu daripada pohonnya. Batangnya itu berwarna-warni semua. Layaknya seperti yang sudah dicat itu. Nah, kemudian ini bisa kamu lihat sebenarnya kalau kamu pakai HP, bisa kamu zoom, kamu cubit besar di bagian gambarnya, kamu bisa melihat bagaimana lebih jelas gambar. Next. Selanjutnya kita masuk bagaimana persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia juga mengikut daripada persebaran flora. Terbagi atas 3 wilayah. Ada wilayah Asiatis yang berada di bagian barat, kemudian ada wilayah peralihan yang ada di bagian tengah, dan Australis di bagian timur. Sekarang mari kita lihat secara bersama bagaimana sebenarnya hewan-hewan itu. Apa saja hewan-hewan atau fauna yang ada di bagian Asiatis, peralihan, maupun Australis. Nah, yang pertama, hewan Asiatis. Hewan Asiatis itu terbagi atas beberapa jenis hewan. Ada orang utan, ada tapir. Nah, di sini dulu saya perbaiki sebentar. Nah, ini dia. Jadi hewan Asiatis itu ada orang utan. Gambarnya bisa kamu lihat bagaimana orang utan itu. Kemudian ada tapir.
Nah, kamu bisa melihat bagaimana binatang tapir, ada banteng, ada badak berculak satu, kemudian ada gajah. Nah, kamu bisa melihat gambarnya semua. Buaya, nah itu buaya. Ada biawak. Biawak ini hampir sama dengan komodo. Namun, komodo memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Sedangkan komodo sendiri tidak terdapat di Asiatis, di daerah peralihan nanti. Tapi yang ada di Asiatis itu adalah biawak. Nah, jadi bedakan dengan komodo. Kemudian ular, bunglon. Nah, ada tenggiling, ada burung hantu. Nah, kamu bisa melihat gambarnya ya. Elang, burung jalak, burung merak, rangkong. Nah, kamu bisa melihat bagaimana gambarnya. Kemudian ada macan, ada tikus, ada bajing, ada beruang. Nah, ini beruang bukan beruang yang ada di kutub itu ya, nak. Ini namanya beruang madu. Beruang penghisap madu. Nah, itu dia. Kemudian kijang. Ini kijang. Kemudian ada ajak. Nah, ajak itu seperti mirip seperti serigala, tapi bukan serigala. Memang ini adalah namanya ajak. Kemudian kelelawar. Kemudian ini landak atau landak ya, nak, yang di bagian belakangnya ada berduri, gitu. Ada babi hutan. Nah, ini dia. Ada kancil. Ada kungkang. Nah, ini kungkang. Kungkang itu dia seperti monyet, tapi bukan monyet. Lihat dari mukanya tidak mirip. Kemudian begitu juga dengan jari-jarinya. Kamu bisa melihat dalam gambar. Kemudian kelinci. Nah, itu dia. Bagaimana hewan di peralihan? Nah, fauna di daerah peralihan itu ada kuda, ada sapi, ada banteng, ada anoa. Nah, ini dia anoa. Anoa. Kemudian kuskus. Nah, ini kuskus ya. Kemudian ini beruang tadi. Jadi ada berapa juga hewan yang sama. Ya. Bukan berarti tidak ada, tapi ada 1-2 hewan yang memang sama. Kemudian tarsius. Ini dia tarsius. Kemudian ini monyet. Nah, monyet ini yang ada di peralihan adalah monyet hitam namanya. Monyet hitam. Kemudian ada musang. Musang, kemudian biawak. Dan juga biawak. Dan ada komodo. Nah, ini dia. Bedanya dengan biawak dan komodo, kalau biawak itu ukuran tubuhnya kecil, sedangkan komodo itu merupakan ukuran tubuh yang besar. Nah, ini juga merupakan hewan reptilia, termasuk ke dalam kelompok hewan reptilia. Kemudian ada kura-kura. Ini kura-kura. Kemudian ada buaya, ada soa-soa. Nah, soa-soa itu seperti bunglon, tapi bukan bunglon. Dia memiliki seperti sirip di bagian ekornya. Kemudian selain itu ada dewata. Ini burung dewata. Biasanya ini khasnya daripada Pulau Dewata. Burung dewata. Kemudian ada maleo. Burung maleo. Kemudian ada burung mandar. Nah, ini enak ya. Ada burung raja udang. Burung raja udang. Kemudian ada burung rangkong. Kemudian ada kakak tua. Ini ya. Kemudian ada burung nuri. Ya. Ada burung merpati. Nah, ini gambarnya. Ada burung pemakan lebah. Nah, kemudian ada angsa. Ini hewan-hewan yang ada di wilayah peralihan. Kemudian kita masuk bagaimana juga hewan yang ada di Australis atau bagian timur kita. Ada kanguru. Nah, kanguru ini dia ya. Ada walabi. Nah, apa bedanya kanguru dengan walabi? Sebenarnya sama secara kita lihat secara kasat mata, tapi sebenarnya ukuran tubuh dari walabi itu lebih kecil.
sedangkan kanguru itu memiliki ukuran tubuh yang besar. Itu yang membedakannya. Kemudian ada nokdiak. Nah, nokdiak ini adalah landak, tapi landak khasnya daerah di timur, di mana semua berduri tubuh. Kalau kalian landak itu kan hanya di bagian belakangnya saja ya, di perut ke bawah menuju ke ekor, kan begitu. Nah, kalau dia landak Papua itu berduri semua, dari telinga sampai ke ekornya, penuh duri. Itu namanya nokdiak atau landak Papua. Kemudian ada oposum layang. Nah, ini dia oposum layang. Ada kuskus, ada kelelawar, buaya, biawak, ular, kadal, kura-kura, nuri, cendrawasih. Nah, ini khasnya daripada daerah Asia Australis ini adalah ada cendrawasih, ada kasuari, ada namdur. Nah, itu ya. Oke, itulah materi kita pada pertemuan ini, dan pertemuan selanjutnya kita masuk pada konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Oke, baiknya itu presentasi pada hari ini, jadi tidak terlalu rumit sekali. Saya sudah menjelaskan bagaimana sejarahnya adanya, bagaimana bisa ada kemiripan hewan satu sama lain, kenapa bisa juga ada perbedaan. Jadi itu diakui oleh sejarah perkembangan bumi. Di mana 150 juta tahun yang lalu ada terjadi migrasi flora dan fauna. Nah, kemudian barulah pecah benua itu, terbagi beberapa benua yang jadinya satu, kemudian dua menjadi 5 dan seterusnya. Maka ini menjadi latar belakang yang sangat kuat kenapa flora dan fauna begitu beragamnya di setiap wilayah. Itu dia. Nah, jika nanti ada pertanyaan, maka seperti biasa, saya memberikan kesempatan seluas-luasnya, namun tidak di waktu ini. Kenapa? Karena terbatas. Saya memberikan peluang yang sangat besar kepada kamu semua di WA. Nah, kamu bisa me-WA saya secara pribadi, tidak usah harus diketik nama, tapi pakai voice note saja. Langsung saja voice note ke saya apa yang Anda tanyakan, dan saya akan merespon Anda. Tentu ini nanti awal dengan perkenalan dulu. Perkenalkan dirimu, kemudian pertanyaan. Begitu, Diana. Nah, kemudian yang terakhir, untuk tugas-tugas kamu atau evaluasi terhadap pemahaman kamu pada materi ini, saya akan kirimkan ke Google Classroom seperti biasa. Kamu nanti bisa cek di sana. Bagaimana, Nak? Sudah mengerti itu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas pada penjelasan saya, ya kamu bisa tanyakan saja. Jadi ada beberapa tips saya sampaikan juga. Misalnya ada di slide tertentu yang kamu tidak mengerti terhadap penjelasan saya, screenshot. Nah gitu dia, screenshot. Kemudian setelah screenshot, kirim saya di WA, gitu. Dan pakai voice note bertanya, Pak, berdasarkan ini tadi saya tidak mengerti, kan begitu. Jadi Pak, bagaimana ini, seperti apa dia, dan seterusnya. Ya bebas untuk itu ya. Nanti silakan cek Google Classroom untuk selanjutnya. Dan demikian untuk pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua karena sudah berpartisipasi, dan seperti biasa silakan cantumkan nama dan kelas di kolom chat.
Oke nak, demikian untuk pagi ini dan selamat belajar. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Yuk, Pak. Yuk.